Alkisah, pada suatu hari, Baginda Raja mengundang Abu Nawas untuk datang ke istananya. Beliau menyuruh Abu Nawas untuk tinggal di istananya. Kehadiran Abu Nawas di istana tentu menguntungkan Baginda Raja, karena Baginda Raja bisa setiap saat meminta pertimbangan Abu Nawas dalam memecahkan masalah kenegaraannya. Akan tetapi, Abu Nawas tampaknya mulai bosan setelah beberapa hari tinggal di istana kerajaan. Meski semua fasilitas serta jamuan yang mewah selalu tersedia untuknya, hal tersebut tidak membuatnya betah untuk berlama-lama di istana. Ia justru merindukan suasana rumahnya yang amat sederhana. Sepertinya ia memang sudah kangen untuk mengurus ternak dan menanam gandum di lahan miliknya yang tidak begitu luas itu. Semakin lama ia di istana, semakin menggebu keinginannya untuk segera meninggalkan istana. Ia berusaha untuk mencari alasan agar Baginda Raja memberi izin kepadanya. Hingga pada suatu malam, ia menemukan cara agar dapat keluar dari istana kerajaan. Pada keesokan harinya, ia sengaja bangun pagi-pagi sekali. Lalu ia pergi ke ruang utama istana kerajaan. Pagi itu suasana masih sangat sepi dan sunyi. Hanya terdapat beberapa pengawal saja yang bertugas sebagai keamanan istana. Baginda Raja pun sepertinya masih terbaring tidur di tempat tidurnya. Melihat kondisi tersebut, Abu Nawas mendekati singgasana raja lalu mendudukinya. Ia kemudian mengangkat kaki dan menyilangkan salah satunya seolah-olah dialah rajanya. Namun belum lama ia duduk di singgasana raja, beberapa pengawal yang melihat Abu Nawas segera menangkapnya. Abu Nawas dinilai telah melampaui batas ketentuan kerajaan, karena siapapun tidak memiliki wewenang untuk duduk di singgasana kecuali Baginda Raja. Bagi siapa saja yang berani melakukan hal itu dianggap telah melakukan kejahatan besar dan bersiap menerima hukuman mati. Setelah ditangkap, ia langsung dihajar dengan beberapa pukulan oleh para pengawal. Abu Nawas segera diseret ke halaman depan istana. Abu Nawas berteriak kesakitan, dan teriakan itu membuat Baginda terbangun dan segera menghampirinya. "Hai kalian semua, ada apa ini?" tanya Baginda Raja. "Ampun Baginda yang mulia, Abu Nawas telah lancang duduk di singgasana paduka. Kami terpaksa menyeret dan memukulinya," jawab salah seorang pengawal. Setelah itu, Abu Nawas tiba-tiba saja menangis. Ia sengaja mengencangkan tangisannya guna menyita perhatian penduduk istana lainnya. "Wahai Abu Nawas, apakah benar yang dikatakan pengawal itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka," jawab Abu Nawas sembari terseduh-seduh. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda merasa kaget dan tidak menyangka sama sekali. Jika melihat peraturan yang ada, Abu Nawas akan dikenai hukuman mati. Namun Baginda Raja tak sampai hati melaksanakannya, mengingat begitu banyak jasa yang diberikan Abu Nawas kepada kerajaan, terutama dalam hal kemasyarakatan. "Dengar Abu Nawas, tak usah kau menangis. Jangan khawatir, aku tidak akan menghukummu. Cepat hapus air matamu," ucap Baginda Raja. "Wahai Baginda Raja yang mulia, aku menangis bukan karena pukulan yang mereka layangkan kepadaku, tetapi aku menangis karena kasihan terhadap Paduka," kata Abu Nawas yang membuat Raja tercengang oleh ucapan itu. "Engkau mengasihaniku?" tanya Baginda Raja penuh keheranan. "Mengapa engkau harus mengasihaniku?" tanya Baginda Raja kembali. "Wahai Paduka yang mulia, aku hanya duduk di tahtamu hanya sekali, tapi mereka telah memukuliku dengan begitu kerasnya. Apalagi Paduka telah menduduki tahta selama 20 tahun. Pukulan seperti apa yang akan Paduka terima? Aku menangis karena memikirkan nasib Paduka yang malang," jawab Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja hanya bisa diam 1000 bahasa. Baginda tak menyangka Abu Nawas menjual harga dirinya di depan banyak pengawal. Melihat tingkah Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja hanya menghukum Abu Nawas untuk keluar dari istana.
Baiklah, jika demikian, mulai detik ini kamu harus keluar dari istanaku, ucap Baginda Raja sedikit geram. Terima kasih Paduka, memang itulah yang saya inginkan, balas Abu Nawas sambil menyalami Baginda Raja untuk kemudian pamit keluar dari istana kerajaan.